Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita hari ini adalah pelajaran TIK dari masa ke masa, dari zaman tradisional sampai ke zaman modern. Yuk, kita simak bersama. Ini adalah contoh alat komunikasi tradisional dan modern. Di situ ada kentongan, ada lonceng, dan ada backsmith, dan juga ada televisi. Itu hanya contohnya, tapi kita akan membahas satu persatu nanti alat komunikasi. Alat komunikasi tradisional di sini ada telepon kaleng. Telepon kaleng biasanya digunakan untuk permainan dari dua arah, yaitu biasanya dipermainkan oleh dua orang anak ya. Berikutnya adalah kentongan. Kentongan tentunya Anda paham semua, karena kentongan biasanya digunakan untuk memberitahukan atau memberi isyarat. Itu digunakan biasanya di warga, atau bisa untuk memberi kode bahwa ini adalah pemberitahuan terhadap warga ada kemalingan misalnya, atau mungkin untuk kumpulan, memberi kumpul kepada orang dengan kentongan. Berikutnya lonceng. Lonceng biasanya digunakan di gereja, itu untuk memberikan pertanda ya, dan juga untuk mempertanda waktu juga ya. Jadi untuk mengetahui waktu jam berapa biasanya adalah lonceng ini akan dibunyikan. Berikutnya adalah asap ya. Asap tentunya biasanya untuk memberitahukan, karena ini biasanya adalah perjalanan di hutan ya, yang di hutan belantara. Tentunya kalau memberitahukan kepada yang jauh itu harus menggunakan asap ya, karena itu lebih mudah dimengerti oleh orang yang memberitahukan ya. Jadi lebih mendulang tinggi, jadi lebih orang itu akan lebih paham. Berikutnya adalah prasasti. Prasasti di situ adalah untuk menuliskan di daun ataupun di bebatuan ya. Biasanya adalah ini untuk memberitahukan juga dengan dituliskan di batu, dan biasanya juga di daun lontar, biasanya seperti itu. Ini adalah alat komunikasi dengan menuliskan di atas batu dan daun. Berikutnya adalah alat komunikasi modern. Tentunya alat komunikasi modern, tentunya kalian sudah paham semua tentang alat komunikasi modern yang selama ini mungkin Anda lihat ya, dan juga kalian rasakan juga, dan juga kalian juga menggunakan juga. Tetapi kita harus membahas juga satu persatu dari generasi ke generasi, karena ini semakin bahwa dari generasi ke generasi kan ada sebuah perubahan alat komunikasi ini yang sangatlah tentunya kita harus paham sejarah alat komunikasi modern dari dekade-dekade, dari tentunya dari dulu sampai sekarang tentunya. Yang berikutnya adalah kita berbicara di sini adalah alat komunikasi modern seperti telepon. Telepon ini adalah menggunakan kabel ya. Tentunya dalam dekade-dekade telepon semakin lama semakin ada sebuah perkembangan. Tentunya yang Anda ketahui pada waktu itu bahwa telepon hanya mungkin di rumah ya, tidak bisa dibawa kemana-mana ya. Tentunya kita pun mau telepon, dulu ada banyak warung telepon ya, atau yang sering kita ketahui di situ dinamakan dengan wartel.
Nah, dengan perkembangannya telepon di sini alat komunikasi, yaitu datangnya adalah HP ya, yang tentunya semakin lama semakin bentuknya adalah semakin kecil. Ini adalah sebuah perkembangan yang mungkin sangat sekali berkembang saat ini. Selanjutnya adalah radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulisasi dan radiasi elektromagnet, gelombang elektromagnet. Gelombang ini melintasi dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa, hampir ya udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut ya, atau medium pengangkut ya, seperti molekul udara. Radio sendiri tentunya tidak lengang dengan waktu. Sampai saat ini juga masih banyak ya stasiun-stasiun radio, dan penggemarnya pun masih banyak sekali ya radio ini. Jadi tidak tidak mati di sini ya. Jadi masih terus eksis, walaupun katakanlah radio adalah dari zaman dulu sudah ada, tapi tetap zaman sekarang masih banyak penggemar atau pendengar radio. Radio panggilan lebih dikenal dengan sebutan pager, yaitu alat telekomunikasi pribadi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Radio panggilan numerik satu arah hanya dapat menerima pesan yang terdiri dari beberapa digit saja. Khas layaknya sebuah nomor telepon yang digunakan penggunanya untuk menelepon, radio panggilan alternatif juga tersedia dengan sistem dua arah. Dapat mengirimkan pesan melalui surat elektronik atau SMS. Selanjutnya adalah telepon satelit. Telepon satelit ukurannya tidak lebih besar dari telepon GSMS. Telepon satelit ini memiliki fungsi menarik antar petis seperti walkie-talkie yang dilengkapi dengan mesin pemindai, scanner, komunikasi untuk memindai gelombang, dan fitur mengesankan lainnya. Saat ini telepon satelit yang digunakan fungsi walkie-talkie sangat mahal dan hanya dipakai segelintir orang saja. Selanjutnya adalah televisi. Siapa yang tidak mengenal televisi? Media komunikasi yang merupakan media komunikasi yang sangat populer. Seluruh rumah tangga di dunia ini mempunyai sebuah televisi, bahkan kadang-kadang lebih dari satu. Televisi atau yang bisa kita kenal adalah sebagai TV merupakan sebuah alat penangkap siaran berbagai macam. Televisi berasal dari kata tele yang berarti jauh dan visioner yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat dari jarak jauh, atau yang sering dikatakan adalah audio visual. Jadi TV adalah dinamakan audio visual karena bisa didengarkan dan bisa dilihat. Selanjutnya yaitu faxmill. Faxmill atau fax adalah alat yang mampu mengirimkan dokumen melalui jaringan telepon dengan hasil yang sama persis dengan aslinya. Faxmill dapat disebut sebagai mesin atau pesawat fotokopi jarak jauh yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima salinan informasi yang berupa gambar, foto, atau dokumen atau scanan langsung. Fax memanfaatkan sebagian mata PSTN dan nomor telepon. PSTN adalah singkatan dari Public Service. Telepon network atau yang biasa disebut dengan jaringan telepon tetap. Prinsip dasar dan fax yaitu gabungan perangkat dari scan gambar, modem, printer dengan grup jaringan dan juga mesin fotokopi.
Itulah tadi kita bicara tentang alat komunikasi. Selanjutnya adalah alat komunikasi, yaitu sudah nyampe ke komputer. Ini adalah gambar komputer dekade pertama atau pertama kali komputer dibuat. Adalah begitu mesinnya sangat besar dan itu bisa satu kamar ya, misal atau satu kelas itu adalah alat komputer sangatlah besar sekali. Melalui perkembangan makalah lahirlah komputer dekade kedua yang sudah sangat kecil sekali, dan nanti juga tentunya akan berubah terus karena teknologi memang selalu berubah. Selanjutnya adalah alat komunikasi laptop. Jadi tadi adalah kita bicara tentang komputer berdekade-dekade, dari dekade 1, dekade 2 sampai dekade 4 sekarang ini. Semakin lama semakin teknologi ini semakin canggih dan semakin mengecil, tidak begitu besar seperti yang dekade pertama.